Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana membuat hidden stop loss dan hidden take profit. Untuk sekarang dan seterusnya akan ada dua seri video rekaman. Yang pertama adalah yang lama, panjang. Itu akan dia selalu direkam dalam proses pembuatannya, kemudian ada yang bertanya, kemudian saya jelaskan baris demi baris gitu. Saya dalam proses mencoba coding yang dibuat. Nah, itu rekaman yang lebih panjang. Tapi akan dibuat juga video rekaman yang lebih pendek. Setelah selesai codingnya secara keseluruhan, baru direview lagi secara cepat, baris demi baris juga, ya secara garis besarnya lah, kemudian itu menjadi video yang pendek. Nah, para penonton boleh menonton mana saja. Saya akan buat judulnya, saya akan tandai mana yang video cepat dan mana yang video lambat. Video yang detail gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau teman-teman mau yang lebih cepat, maka carilah sesuai judulnya. Dan kalau mau yang lebih detail, termasuk di proses pengetikannya baris demi baris, ya tonton yang video yang lebih lama. Oke, sekarang kita awali dengan membuat hidden order, bukan hidden order, hidden stop loss. Nah, hidden stop loss itu maksudnya hidden stop loss dan hidden take profit. Misalnya seperti ini. Ini ada sell, oke, ada sell di sini. Nah, kita mau buat hidden stop loss-nya di sini. Nah, kenapa kok hidden? Karena ada keraguan atau kecurigaan di mana broker akan melihat stop loss kita. Kalau misalnya stop loss-nya kita buat di kalau kita buat langsung kita pasang di sini. Ini adalah stop loss misalnya 150 ya. Mana? Oh, jauh sekali. Enggak jauh juga sih. Nah, saya klik, drag, tahan. Nah, saya lihat kalau kita buat di sini, maka ada kecurigaan bahwa broker akan menjemput ini stop loss ya. Stop loss hunter. Ya, ibarat rahasia umum lah bagi pemain lama hal yang seperti ini. Karena memang orang-orang yang pernah bekerja di broker juga mengkonfirmasi seperti itu. Ya kan, kerja di broker ada karyawan, kemudian mereka kadang bisa membuka rahasia gitu. Ya memang katanya begitu. Kalau ada stop loss ya dijemput. Kalau ada take profit, ya itu dilama-lamain gitu. Dilama-lamain, misalnya udah hampir kena gitu, bahkan udah kena, udah lewat, tapi belum di close. Ada teman yang beberapa kali chat ke saya belakangan ini. Dia pernah kerja di broker, ya entah broker, enggak mesti juga broker Indonesia ya, tapi ya kalau broker Indonesia ya pokoknya di broker lah. Dia bilang bahwa memang ada ketentuan, ada settingnya di meta manager mereka, kalaupun sudah kena, itu ada menunggu berapa kali kena. Jadi kalau harga kena sekali, ya itu belum. Ada ketentuan sampai 3 kali. Bahkan katanya di syarat ketentuan di broker, yang juga diterima setiap klien ketika sign up account, ya, yang harus diterima setiap klien ya, ketika sign up kata dia, bahwa di situ sudah dituliskan bahwa itu ya harus kena 3 kali misalnya. Umumnya katanya 3 kali kena. Berarti kalau kena sekali langsung balik lagi ya udah bisa jadi nggak kena take profit. Tapi kalau stop loss bahkan nggak kena udah dideketin. Itu katanya kan. Nah, kalau pembuktian nanti ya repot kita jadi berdebat soal itu. Jadi kita nggak di situ. Ini hanya sebagai alasan atau latar belakang mengapa dibuat hidden. Nah, emangnya kalau hidden gimana? Nah, hidden jadinya broker nggak tahu stop loss kita.
Tapi kita membuat logika, kalau kena di harga ini, maka dia akan close. Nah, memang ada persoalan berikutnya. Emangnya kalau udah kena dia di harga itu, lalu kita close, ya bukan lagi close otomatis karena kena harga stop loss atau take profit, tapi close manual dengan perintah order close. Maksudnya close by AI ya, bukan secara otomatis karena harga sudah di sini, maka sistem dari broker otomatis mengclose-nya. Tidak seperti itu, tetapi robot kita yang akan mengclose. Ada persoalan berikutnya adalah, emangnya kalau robot kita mengclose sudah dapat harga itu? Ya, belum tentu memang. Tetapi setidaknya walaupun sudah setelah kena lalu harga berbalik, tapi robot kita sudah mengerimkan perintah untuk close. Jadi ya udah close. Demikian juga untuk take profit gitu. Jadi ya selalu banyak celah kalau udah broker nakal, selalu banyak celah untuk menipu kliennya. Walaupun saya sendiri tidak tahu apakah ada broker yang tidak jahat, tidak nakal. Ya, saya tidak tahu. Nah oke. Bagaimana codingnya? Bagaimana membuat hidden? Nah, caranya bisa dengan kita buat garis. Jadi ketika order, maka stop loss-nya adalah dalam bentuk garis. Garisnya kita berikan ID menurut menurut nomor tiket, bisa juga menurut hal yang lain. Tapi ya lebih tepatnya adalah nomor tiket. Ya. Sebenarnya bisa juga menurut magic number. Jadi order ini, setiap order punya magic number berbeda gitu. Nah, kita buat menurut magic number sebagai ID atau identitas dari garis ini. Nah, kalau yang seperti itu keuntungannya adalah ketika misalnya secara manual kita mau geser, kita tarik, ya udah, maka hidden stop loss-nya atau hidden take profit-nya bisa tidak konstan tapi dinamis, bisa kita atur manual lagi gitu. Nah, kita geser lagi, ini saya salah tadi menentukan ini, saya geserlah ke sini. Ya bisa begitu. Atau mungkin take profit-nya, wah ini masih kurang jauh nih, harusnya di sini. Ya itu bisa seperti itu. Itu plusnya. Tetapi kelemahannya adalah kalau chart-nya ini tertutup. Nah, chart tertutup, lalu ketika EA kita aktifkan lagi, nah yang tadi ini objek-objek garis ini sudah hilang. Ya kan? Nah, walaupun itu masih bisa juga kita buat solusinya, di mana misalnya setiap kita buat objek itu, kita harus tulis dulu di global variables juga. Kita tulis di global variables supaya nanti ketika diaktifkan, maka dia akan cek juga global variables dulu, lalu menggambar informasi garis di sini sesuai dengan yang ada di global variable. Nah, itu keuntungan dan kerugian dari pakai garis saja untuk stop loss dan take profit. Kemudian kalau misalnya ordernya banyak di chart ini, maka ya memang bisa terlihat semeraut di sini. Ada banyak garis, ya kan? Dan kita mungkin akan sulit melihat garis mana untuk order yang mana. Tetapi itu bisa kita atur dengan, ya kalau misalnya untuk secara visual ya, kita bisa manager, kita bisa show object description. Tuh. Nah, kalau di sini, ini kita bisa buat deskripsi jadinya di sini. Nanti bisa kelihatan gitu. Atau dengan cara lain bisa lah, pokoknya kita tulis sebagai objek. Nah, itu satu cara, yaitu pakai horizontal line. Cara yang kedua adalah dengan ini. Kita buat global variable. Di sini aja. Jadi di variabelnya kita kasih nama, lalu di sini value-nya ya udah kita kasih take profit atau stop loss-nya. Gitu, dan selalu kita cek. Nah, itu nanti akan kita tes ya. Kita akan tes ini pakai global variable. Hanya kelemahan dari keduanya adalah kalau misalnya MetaTrader, kita aktifkan robot kita di satu MetaTrader. Lalu saya mau pindah, entah pindah VPS, entah pindah dari komputer ke komputer rumah atau ke komputer kantor. Nah, maka
karena informasi tadi melekat di instalasi MetaTrader, maka itu nggak kebawa, nggak bisa kebawa kan? MetaTrader-nya ada beda gitu. Kecuali kita buat instalasi portable, kan kita install mungkin di flash disk kita, ya itu bisa aja. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan robot dan benar-benar untuk trading pakai robot, ya harusnya sih bukan di PC lagi, tetapi ya di VPS gitu. Nah, kemudian gimana dong yang bisa lebih aman dari menjawab semua keperluan yang tadi? Maka kita bisa membuat di stop loss-nya sendiri. Kita pakai stop loss-nya, tetapi tidak stop loss yang sebenarnya. Ah, gitu. Oke, saya coba geser. Nah, ini kan ada stop loss nih. Nah, kita misalnya nih, kita buat di sini stop loss-nya. Ya. Kita buat sangat jauh lah stop loss-nya. Yang kayaknya mustahil lah untuk di... Ya, walaupun kalau dibilang mustahil, kalau brokernya ke broker Sunton, broker ya ada lagi broker yang mirip Sunton. Apa itu ya? Futures Galleria. Futures Galleria. Iya. Atau ya broker lain lah kalau misalnya yang bisa aja sampai segini pun bisa dijemput gitu stop loss-nya. Jadi ya mungkin kita buat bisa buat jauh sekali stop loss-nya. Demikian juga take profit-nya. Lah kalau begitu gimana dong kalau jauh sekali? Nah, kita buat rumusnya. Misalnya stop loss itu selalu kita tambah dengan 10.000 pips. Atau kita kurang 10.000 pips. Sehingga dia sangat jauh. Tapi untuk eksekusinya kita akan sesuaikan lagi 10.000 pips tadi. Ya, begitu. Nah, dari ide ini kira-kira bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak? Oh ya, penonton yang menonton di YouTube ini adalah hasil rekaman Zoom. Jadi kalau mau ikut kelas bisa masuk ke ke Zoom, masuk dulu di Telegram. Ya, grup Telegramnya t.kursus MKL dan ini gratis ya. Oke. Ada yang cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke codingnya ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya. Gimana ya cara membuat ini ya? Kita langsung ke yang lebih portable aja, lebih mudah. Atau kita buat di global variable dulu ya. Berarti kita harus buat fungsi order supaya dia langsung memasukkan apa namanya stop loss. Order send. Enggak ada di sini. Saya akan ambil dulu fungsinya. Oke. New order. Dari fungsi-fungsi yang sebelumnya. Karena setiap kali saya buat fungsi ya saya simpan ya. Supaya untuk berikut-berikutnya udah tinggal pakai. Oke, sekarang kita buat dari sini. Nah, di sini saya buat. Oke, notes magic. Ya, itu yang kurang. Notes string notes. Ini untuk catatan untuk EA-nya misalnya. Hidden. SLTP. Magic. Sama dengan 23. Oke, lalu kita perbaiki ini.
Magic. Hide global variable. Oh iya. Magic number. Ya, magic number itu maksudnya adalah ID ya. Magic number kayak gimana banget ya. Magic. Oh iya. My magic sama dengan gimana tadi ada magic ya? Oh ini double can profit. Ya. Karena ini kan memang file untuk tanya jawab, jadi nama-namanya juga gitulah. Ya, number. Oke. Ini ada, oh iya salah, saya harus buat magic number. Harusnya ini my magic ini. Harusnya my magic bukan. Itu type conversion. Oke, ini adalah fungsi untuk order. Saya akan cek dulu. Ini fungsi yang sudah lama saya nggak cek. Perbaiki. Ini adalah untuk cara untuk cek dulu account free marginnya. Bisa nggak ini? Load segini dengan balance yang sekarang. Kalau nggak bisa, maka akan ada warning gitu. Diberitahu kesalahannya di mana. Oke. Lagi. Oh ya, color double. Time current ini untuk ID dari order, kayaknya ini dibuat nanti di komen. Nah, saya coba cek ya, ID di komen. Oh iya betul. Tapi kita nggak usah bikin ID lah di komen. Fcom, ini adalah notes. Sudah. Kemudian, ini cell size, result sama dengan -1 bisa. Jadi intinya ini adalah fungsi untuk order. Jika bukan buy dan bukan sell. Oh iya, jika pending order. Oke, saya nggak rapi-rapikan ya. Masih adanya aja begitu. Mari kita coba tes ya. Saya aktifkan dulu EA filenya. Tanya jawab. Tanya jawab. Oke. Lalu kita fungsikan kian new. Ini simbolnya adalah loads. Nah, simbolnya saya pindah ke sini. Simbolnya saya pindah ke sini. Jadi mau buy berapa load, lalu setelah itu baru simbol. Sama dengan saya kosongkan deh. Supaya di sini ada logika nih. If my sim sama dengan kalau kosong nggak diisi simbolnya, maka dia sesuai dengan simbol di chart. Gitu. Lalu sekarang saya ulang lagi, perintahnya adalah, nah kita bikin OP buy, lalu loadnya 0,10, 0,13. Lalu pair-nya nggak usah. Kita komen. Nah, dia langsung ya. Baik ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengaktifkan
apa namanya tadi, hidden pending order. Oke, hidden pending order. Ini ada simbol stop loss take profit. Oke, stop loss take profit. Nah, kita stop loss take profit. Perhitungan stop loss dan take profit. Double. Ini kalau pending. Tapi nggak nyaman saya kalau nggak rapi. Saya rapikan aja dah. Kalau nggak rapi codingnya gimana? Oke. Nah, kalau saya sih bosan nonton yang begini ya, hasil agak bosan saya nonton yang begini sih. Buy limit, oke, break. Switch case. Oke, saya shift tab. Oke. Ini juga saya shift tab. Oke, lalu setelah itu di sini juga. Ini untuk pending. Lalu kalau buy, oke dia pakai as, pakai bid. Nah, kemudian color blue. Ini kan coding udah lama banget nih ya, berarti kalau masih pakai blue langsung dan red langsung. Sekarang sih pakai CLR gini kan. Oke, SL, TP, oke, while. Jadi ini sudah sampai ke penanganan kalau gagal ordernya. Kalau gagal ordernya, maka apa yang akan terjadi? Ya tentu dia akan coba lagi sampai berhasil. Nah, makanya ada repeat di sini. Sini perintah order sell, order space. Tapi SL dan TP-nya dikosongin dulu karena kadang ada broker yang tidak mengizinkan langsung SL dan TP sekaligus. Jadinya setelah ordernya berhasil baru dimodify lagi. Oke, else. Jika jika gagal, ya. Jika errornya adalah ini, maka apa yang dilakukan? Not enough money ya. Kalau 134 not enough money. Memang sebenarnya masih ada error-error yang lain ya. Silakan aja dicek. Oke, lalu dia break. Tapi kalau bukan karena 134, tentu saja sebenarnya ini belum cukup sih. Untuk lebih advance-nya bisa dicek lagi, dibuat lagi, dilengkapi lagi fitur ini. Oke, nah jadi kalau dia gagal, maka lakukan nih. Lakukannya adalah gagal kenapa? Kalau karena nggak cukup uang ya udah break selesai. Kalau bukan karena itu, diulang lagi. Nah, itu kalau gagal. Tapi kalau berhasil, nah jika berhasil, maka result-nya sama dengan tiket. Dan kalau ada SL-nya, kalau SL-nya dan TP-nya 0 nggak ada kosong, maka ya udah break. Gitu. Nah, kemudian kalau ternyata sampai ke sini berarti ada SL dan TP-nya. Oke, kemudian di select lagi. Ya, sebenarnya coding yang nggak rapih kalau ini sih. Oke,
Oke. While kalau bukan stop dan ya sama, ini maksudnya memodifikasi SL dan TP sampai berhasil. Sama prinsipnya dengan yang di atas. Oke. Oh iya, ini harusnya maju. Oke, gitu. Jadi oh iya. Oke, sudah sesuai. Kita coba compile dulu. Oke, nggak ada masalah, dia masuk lagi ordernya. Nah, yang kita buat itu adalah di perhitungan SL dan TP-nya. SL dan TP-nya kita buat sangat besar. Ini karena ini hanya sebagai contoh, maka kita langsung saja buat di sini. Stop loss sama dengan 300. Ini bukan dalam bukan memikirkan soal profit ya, atau strategi yang bagus. Kalau saya sih tidak tepat menentukan stop loss dan take profit dengan angka yang fix. Jadi tapi ini hanya untuk belajar coding. Jadi ya sudah, hanya belajar coding, bukan rekomendasi, bukan ya best practice. Hanya untuk ini aja. Nah, ini adalah simbol, kemudian SL-nya adalah stop loss, take profit. Oh ya, magic number kita bikin. Compile. Nah, ini sudah ada take profit dan stop loss. Kita tutup yang lainnya. Oh iya, kita bikin EA kemarin itu ya. Oh iya, di sini juga kayaknya itu ya. Di mana itu ya? Ini di on timer nih. New close kita buat ya, kita tutup dah sekarang dulu. Oke, jadi tidak ada warning new close. Oh ya, fungsi yang kemarin kita turunkan ke bawah supaya nggak terlalu ramai di sini. Oke, di on timer. On init, on timer. Ya, kita turunkan ke di sini. Oke, nggak ada masalah. Nah, stop loss masuk ya. Stop loss dan take profit masuk. Tapi itu masih stop loss yang sebenarnya. Tentu saja nggak pas ya begitu, karena kita mau buat hidden. Maka kita akan buat integer jarak hidden. Nah, di sini settingnya kita buat misalnya 10.000 ya oke. Tapi kita buat dulu lah di sini 5.000. Oke. Jarak hiddennya. Nah, maka kita akan buat stop loss. Stop loss plus sama dengan jarak hidden. Take profit plus sama dengan jarak hidden. Maksudnya adalah stop loss plus jarak gitu. Ini sama aja dengan stop loss sama dengan stop loss plus jarak hidden gitu, sama itu angkanya. Sama hasilnya. Nah, kalau seperti ini
maka tentu saja sudah berbeda ya. Ini take profit 1000. Kita buatlah di H4 ya. Kita buat di D1 supaya lebih terlihat, mudah terlihat. Nah, sekarang kita buat jarak hidden. Nah, karena ini hanya contoh ya, supaya jangan terlalu jauh ya. Kita buat lagi 1000. Tapi kalau realnya nanti buat yang lebih banyak lah, supaya lebih jauh banget. Ini juga kita buat 500. Ini kita buat 100. Nah, gitu. Oke, sekarang saya akan habis ya. Sekarang kita tanpa jarak hidden, kita buat misalnya 0, kita buat jarak hidden. Oke. Nah, di situ ya. Kalau kita buat 1000. Nah, dia jadi ini di sini ya, dan di atas. Nah, tapi ini bukan yang realnya. Yang atas dan bawah ini bukan real. Yang realnya adalah ini. Ya, maksudnya posisi sebenarnya di sini gitu. Oke. Nah, tapi ketika harga nanti mengenai ke sini dia harus stop loss, harus close. Nah, gimana caranya? Nah, di situ kan tugasnya. Maka kita harus cek setiap saat. Kita harus cek setiap saat. Untuk cek setiap saat kita buat fungsi point kn hidden check ya. Cek. Berarti kita looping, nah. Looping for integer i sama dengan order total kurang 1 i lebih besar sama dengan 0 i kurang-kurang. Kita mau looping transaksinya. If not order select, jadi kalau tidak berhasil order select, ya, yaitu select by post mode trades, jadi enggak usah sebutkan kalau mode trades. If not order select, atau nah ini adalah opsi tambahan. Misalnya order simbol tidak sama dengan simbol, tidak sama dengan ya simbol seperti ini, dan yang sebelumnya itu sebenarnya sama, cuman yang terbaru begini supaya kompatibel ke MQ5 itu. Bukan yang terbaru, supaya kompatibel ke MQ5. Jadi supaya terbiasa MQ5, jadi kita buat pakai ini. Jika tidak sama simbolnya, order magic number misalnya tidak sama dengan magic number, atau order type tidak sama dengan order type lebih besar dari OP cell. Maksudnya kalau pending order ya termasuklah itu continue lah semua. Tapi itu adalah tambahan ya. Ini adalah tambahan yang kalian bisa customize sesuai dengan keperluan. Intinya adalah di sini. Kalau tidak berhasil select ya continue. Berarti kalau sampai di bawah ini berarti itu sudah, jika sampai di sini berarti sudah melewati filter. Nah, kemudian kalau udah sampai di sini sudah melewati filter, sebentar. Ya. Nah, lalu kita cek harganya, stop loss dan take profitnya. Oh, oke. Nah, ya, if order stop loss tidak sama dengan 0, nah, atau lebih besar dari 0, ya. Maka di situ baru dicek kalau ada stop loss-nya. Berarti ada kemungkinan hidden-nya. Gitu. Kalau ini stop loss lebih besar dari 0, maka kita cek. Lalu kita buat lagi if order type
sama dengan OP buy. Kalau buy, kan perlakuan buy dan sell itu berbeda ya. If order type, buy. Dan, gitu aja langsung deh. If order type, saya buy. Dan, kalau buy, berarti stop loss-nya di bawah. Order, stop loss. Order stop loss. Ditambah dengan jarak hidden dikali poin. Nah, poin ini harus sesuai dengan, nah kita buatlah di sini dulu. Double point sama dengan simbol info double, order simbol, lalu simbol apa ya? Simbol point. Oke. Simbol point. Point itu kemungkinannya adalah misalnya seperti ini, 0,0, tergantung digitnya. Ya. Kita harus kalikan dulu ke poin, dikali dengan poin. Nah, saya kadang-kadang untuk penamaan ini bisa agak repot kita ya. Apa yang namanya saya buat, karena poin di sini, poin juga di tempat yang lain. Nah, saya biasanya pakai F untuk di dalam fungsi ya. Saya buat nama variabelnya di awal dengan F poin gitu. Jadi jarak hidden kali poinnya. Ditambahkan itu ke stop loss. Jadi jika order type dan order stop loss yang ditambah dengan ini lebih besar atau sama dengan order close price. Nah, order close price itu adalah kalau dia buy, berarti itu adalah apa namanya bid. Jadi sesuai dengan close-nya gitu. Sesuai dengan harga yang close. Jadi kalau harga close-nya, atau kalau misalnya bisa mungkin di logika supaya lebih pas ya. Kalau harga untuk close-nya sudah lebih kecil atau sama dengan harga stop loss yang sebenarnya, nah itu baru untuk di close. Itu kalau misalnya dia buy. Kalau sell, nah kita buat aja di sini lagi if. Nah, jika order type atau, nah kalau order sell, kita kopikan. Kalau OP sell dan order close price, nah kalau dia sell, berarti stop loss-nya di atas dong. Nah, stop loss-nya di atas. Kalau stop loss-nya di atas, berarti dia harus dikurang. Ya. Kalau order price sudah lebih besar, ya. Order close price sudah lebih besar atau sama dengan order stop loss-nya dikurang dengan kali poin. Nah, kalau itu sudah terjadi, kurung, maka, nah makanya di sini. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah close lah. Close. It's, apakah ada yang salah? Ini harusnya sudah ke sini. Oke, sesuai kok. Kenapa tidak langsung 2? Harusnya
Saya coba running dulu ya. Saya coba compile. Nggak ada masalah. Berarti di sini tools option. Oke, nggak tahu itu kenapa. Bu, ya nih. Ya, close. Order close. Nah, ini harusnya order close. Order ticket. Lalu order loads. Kalau mau plus sebagian juga boleh. Loads-nya ditulis manualkah atau dengan perhitungan. Close 50% misalnya. Jadi ini adalah total load yang mau di close ya. Setelah itu order close price. Lalu slippage-nya. Lalu ya kalau mau buat color-nya boleh. Color. Nah, itu kalau dia dari stop loss-nya. Kalau dia dari take profit-nya, kalau dia sudah close dari sini, berarti ini harus pakai. Oke, logika satu logika semuanya. Oh iya, kalau di sini sudah langsung continue deh. Kalau sudah di close, berarti continue. Supaya sudah di close karena ya nggak mungkin juga ya. Di close berdasarkan stop loss, tapi di close juga berdasarkan take profit. Nggak mungkin ya. Jadi yang continue ini nggak mesti. Oh iya, boleh juga sih. Karena kalau di close dia sudah diperiksa, ya di sini nggak usah diperiksa lagi, kira-kira begitu. Ya, boleh. Order take profit. Sorry. Kalau dia di sini tidak memenuhi syarat, maka ke sini. Tapi kalau di sini memenuhi syarat, dia sudah close. Kalau sudah close, ketika diperiksa di order take profit, ya tentu saja memang tidak akan ada lagi pengaruh di sini. Tapi yang ngapain mesti diperiksa di sini? Jadi tetap bagus kalau dibuat continue. Order take profit lah besar dari 0 kalau buy dan order close price ini buy ya. Close price sudah lebih besar. Sudah lebih besar atau sama dengan order take profit yang dikurang. Nah, kan didekatkan ke bawah. Kalau sell order close price sudah lebih kecil atau sama dengan order take profit yang dekatkan. Berarti itu ditambah. Nah, di sini juga boleh continue, tapi ya tergantung masih bisa diatur juga. Siapa tahu ada keperluan untuk menghitung lagi dan lain sebagainya, maka penempatan coding berikutnya bisa diatur. Oke, jadi ini dia untuk mengecek. Dan dia harus dicek terus-menerus. Kalau dicek terus-menerus, nah tergantung apakah mau dijalankan banyak pair, ya maksudnya mau ditransaksikan banyak pair. Kalau ditransaksikan banyak pair, maka otomatis kita perlu buat di on timer. Di on timer. Karena kalau kita nanti berharapnya ke on tick, ya di EURUSD mungkin saja dia lagi nggak ada pergerakan, lagi slow banget pergerakan, sedangkan di yen mungkin pergerakannya cepat atau di pound sterling. Ya, pergerakannya cepat sehingga kalau kita jalankan
perintahnya di chart atau di pair yang pergerakannya sedikit, maka mungkin saja bisa telat untuk eksekusi perintah kita. Maka lebih bagusnya adalah dibuat di on timer, dan timernya ini bisa diatur, ini adalah milisecond ya, berarti 10 kali 1 detik. Ya, seperti tadi saya tunjukin ketika close ada ini ya, ada alert karena pakai timer. Di sini tadi ya, on close. Nah, sambil kita demokan. Nah, di sini juga hidden check-nya. Kita compile, apa ini? Dan function already defined. Oke. Saya perlu pastikan mana ini kesalahan. Oke, ketika di sini nggak ada kesalahan. Ketika buka ini harusnya nggak ada kesalahan juga. Oh iya, ini saya belum. Oke. Oke. Oh iya, sudah ada yang ke close. Nah, kalau seperti ini kita bisa, fungsinya kita buat keterangan di sini ya. Misalnya apa ya? Print close dan SL. Nah, kalau di sini dan TP. Gitu. Jadi kita tahu kenapa ini close ya, bisa kita lihat di bagian sini. Ada keterangan-keterangannya. Oke, saya pikir sudah terjawab. Apakah ini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Saya akan cek. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Suhu, mana yang lebih bagus data variabelnya? Simpan di global variable atau simpan ke file txt atau ke file CSV? Sama aja. Kalau banyak ya bikin ke CSV ya, atau ke txt. Tapi kalau sedikit ya di global variable aja, mudah kita lihat gitu. Plus minusnya, mungkin global variable jauh lebih cepat, secara eksekusi akan jauh lebih cepat. Misalnya kita baca 10 kali per detik nggak masalah. Ya di teks juga dibaca 10 kali per detik nggak masalah juga. Hanya saya nggak pernah benar-benar tes. Tapi menurut saya resource-nya akan lebih besar kalau membuka txt. Dan tidak mudah kita lihat. Kalau di global variable kan mudah kita lihat. Ini kenapa ya belum close ya? Nah, kita langsung lihat global variable-nya. Kecepatan membacanya saya tidak pernah cek, tapi maksudnya di global variable saya bandingkan nggak pernah. Tapi kalau TXT sangat cepat, 1 per detik juga. Ya saya nggak tahu berhasil semuanya, tapi nggak ada masalah gitu, running aja gitu, nggak ada masalah, berjalan aja nggak ada masalah. Oke gitu. Kemudian mungkin bagus juga ya kalau magic by positif, sell negatif, jadi biar cepat kalau mau close buy and sell aja. Saya tidak tahu. Tidak tahu ini apakah magic buy positif, sell negatif. Saya nggak pernah coba ya, apakah bisa magic number negatif. Saya nggak pernah tes. Dan belum ada kepentingan untuk situ. Bolehlah dicoba. Ini pertanyaan berikutnya. Mas, kenapa kita menggunakan order close price dan bukan as atau bid? Ya sama aja. Kalau kita mau buat as atau bid, sama. Tapi kita harus perlu logika gitu. Oh ya, kalau di sini misalnya OP buy. Nah ini kan kalau OP buy maka kita akan tuliskan apa di sini? As misalnya ya. Bid. Di sini apa kita tuliskan? Di sini adalah as. Ya kenapa mesti mikirkan soal buy atau sell-nya? Mending aja lah order close price, udah otomatis itu. Gitu. Mau dimanapun, mau di buy mau di sell ya order close price itu udah otomatis. Order close price itu bukan karena harga ketika di close, harga
yang sudah di close, tetapi harga kalau mau close ya itu di harga itu gitu. Itu maksudnya. Ini ada lagi bilang lebih bagus pakai bulan. Maksudnya apa tuh? Lebih bagus pakai bulan. Oke, nah sudah jelas ya. Nah sekarang saya akan bikin summary-nya. Oke. Nah untuk ngetesnya nanti silakan aja lah di backtest. Nah, di sini nggak ada error ya sudah. Kan tadi sudah ada ke close juga ya, walaupun saya nggak rencanakan, nggak perhatikan ke situ, ternyata udah ada. Ini kok nggak gerak-gerak ini harga ya, cuma 57 terus. Oh iya, ini sebenarnya ya broker stop forex karena mudah membuat demo account. Walaupun MetaTrader-nya adalah FBS. Tapi saya nggak ada soal rekomendasi soal broker ini ya. Mau broker apapun yang saya pakai di sini nggak ada rekomendasi atau apapun nggak. Hanya ada yang minta tolong bikin ini, kebetulan itu yang saya kebetulan no broker itu yang diminta ya saya jalankan. Kadang-kadang saya pakai MetaTrader broker lain. Jadi soal ini saya sama sekali tidak ada urusin soal broker mana. Pantasan ini hanya 4 digit dan nggak ada gerak-gerak. Karena 4 digit ya begitu. Oke. Oke, saya akan buat ringkasan. Nah, inilah penjelasan yang panjang. Ya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di komen di YouTube atau boleh join di grup Telegram. Grupnya adalah t.me kursus MKL. Kursus gratis. Oke, begitu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kalau minat untuk menonton ringkasan ya silakan tonton ringkasannya. Perhatikan aja judulnya.